mungkin minggu depan kita sudah mulai langkah hukum. Kebohongan besar kebohongan itu harus ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar harus lagi ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu. Di sini ada ceritanya tadi kan. Kita lihat kan, dia bilang ada otopsi. Ternyata nggak ada otopsi. Ada yang bilang bahwa 3 hari sebelumnya Jessica sudah datang ke tempat Oliver untuk memotret kejadian katanya. Ngomong. Ternyata itu tidak benar. Terus diceritakan ada sel tikus. Nggak benar sel tikus. Ada Deddy Corbuzier bilang, saya sudah ke sana katanya. Ternyata sel tikus tidak ada. Kata Deddy Corbuzier kan. Ternyata apa yang dikatakan kemarin itu, ada bekas Kasubdit tahanan di situ. Namanya Benny atau siapa? Saya lihat di TikTok. Dia mengakui betul ada selfie. Dia bertemu dengan Jessica. Nah, itu katakan kebohongan itu kan terbongkar gitu. Ya, jangan pikir ya bukan PK dulu, langkah hukum. Upaya hukum ya. Apa? Nanti kami beritahukan. Dalam 3 hari lagi kami akan umumkan di media apa langkah hukum kami. Otto Hasibuan tengah menyiapkan serangan baru untuk para pihak yang melakukan fitnah-fitnah keji pada Jessica Wongso. Nama yang menjadi sorotan adalah Prof. Edi, Deddy Corbuzier, dan juga ayah dari Mirna, Edi Salihin. Deddy Corbuzier sempat mengatakan pada podcastnya bersama Prof. Edi, bahwa Jessica Wongso adalah psikopat dan Jessica berbohong soal sel tikus yang diceritakannya. Namun fitnah dari Deddy Corbuzier tersebut dibongkar oleh seorang anggota Polri yang merupakan mantan Kasubdit Pamtahdit TAHTI Polda Metro Jaya, Kompol Benny Leo Betty. Dirinya menjadi saksi bahwa sel tikus yang ditempati oleh Jessica Wongso benar-benar ada. Selain itu, ada pernyataan Prof. Edi juga yang dinilai tidak benar soal percobaan IMADE gel-gel yang membuat hakim yakin bahwa Jessica pelakunya. Namun pernyataan Prof. Edi tersebut dipatahkan oleh seorang TikToker yang menyebut bahwa justru percobaan IMADE gel-gel menunjukkan bukan Jessica yang menaruh racun dan justru ada orang lain yang menaruh racun di gelas Mirna. IMADE gel-gel itu melakukan percobaan untuk mencari tahu kapan kira-kira sianida ini dimasukkan ke dalam kopi itu. Percobaan dari IMADE gel-gel itu yang membuat yakin bahwa memang Jessica itu adalah pelaku. Dok, tapi ini ada saksi ahli yang mengatakan bahwa dia bisa memperkirakan kapan sianida itu dimasukkan sampai ke detik menitnya. Dok, apakah itu mungkin? Enggak. Saya neliti sianida itu berkali-kali. Saya pernah neliti yang soal rokok itu ya. Rokok satu batang aja bisa sianida positif loh di Rio. Terus udah gitu, saya meriksa itu di Banyumas. Di sana tuh orang banyak yang makan singkong. Di singkong itu ada sianida di dalam singkong. Kalau beli singkong kamu diamin aja ya. Lama-lama kan muncul hijau tuh. Ada biru-biru segala macam, itu sianida. Namanya amigdalin. Itu bisa jadi sianida. Makanya itu kalau dimakan bisa beracun. Jadi artinya kalau orang makan singkong begitu, dia di dalam badannya ada sianida, tapi dia tidak mati. Karena kenapa? Itu didetok di hati. Tubuh kita. Nah, hasil detoksnya itu buat tiosianat. Nah, tiosianat bisa dideteksi. Nah, saya deteksi di Banyumas itu pemeriksaan pada orang hidup. Jadi nggak mungkin kalau misalnya saya taruh cyanida dalam botol sini, dia bisa perkirakan waktunya kapan saya masukin. Impossible, karena dia gampang menguapkan. Saya bilang kan, ini titik didihnya aja didih ya. Titik didih kan air kan 100 derajat, baru dia menguap. Ini tuh 26,5 dia udah nguap. Artinya kalau dia posisi terbuka ini kan nggak ditutup lah. Nih kawan, yang kemarin soal tanya perhitungan gua aku jelasin sedikit ya. Dikatakan bahwa pemeriksaan puslapor pada barang bukti bahan tersebut itu pada hari Minggu 10 Januari pada pukul 10.30 siang kawan. Lalu dikatakan juga bahwa ditemukan natrium cyanida dimasukkan atau dilarutkan ke dalam kopi oleh pelaku pada 90 jam 9 menit 36 detik. Sebelum hari pemeriksaan, jika dihitung mundur dari waktu pemeriksaan terjadi tepat di hari Rabu 6 Januari 2016 pukul 16.39 dengan estimasi range berkisar 16.30 sampai 16.45 kawan.
Oke. Lalu setelah dihitung mundur dari waktu pemeriksaan, ternyata hasil waktu yang didapat yaitu 16.30. Menurut Bapak Nur Samran, 16.30 plus 9 menit 36 detik. Yang mendapatkan hasil 16.39 lewat 36 detik. Dengan estimate range yaitu 16.30 sampai 16.45. Padahal jika kita menghitung mundur, 9 menit 36 detik itu seharusnya dikurangi, bukan ditambah seperti yang dilakukan orang tersebut. Dari hasil pengurangan tersebut mendapatkan hasil 16.20 lewat 24 detik. Bisa dikatakan estimate range-nya adalah 16.15 sampai 16.30. Maka bila kawan-kawan melihat di CCTV, pada 16.20 lewat 24 detik, Jessica masih terlihat jalan di bar atau selingkuh. Berarti kesimpulannya ada pihak lain yang menguasai kopi Mirna pada jam tersebut, kawan. Seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Jadi kawan-kawan coba dilihat saja. Oke, siapakah yang bermain di situ? Siapakah yang menguasai gelas dan kopi tersebut? Jadi kawan-kawan bisa ambil kesimpulan, kawan. Oke, terima kasih, kawan. Selamat beraktivitas. Kebenaran kembali terungkap, guys. Netizen ramai menyerang Deddy Corbuzier. Postingan dari Om Dad ini sebenarnya udah banyak bikin orang yang kecewa. Dan atas dasar apa dia bisa menyatakan seseorang itu psikopat. Dan di podcast itu juga sempat dijelaskan mengenai selfie oleh Wakil Menteri kita, Profesor itu. Katanya itu bukan selfie. Tapi di podcast terbarunya Ray Utami, dia menghadirkan polisi yang ungkap soal sel tikus dari Jessica Wongso. Wow! Menjabat selama 8 tahun. Bapak pernah bertemu dengan Jessica Wongso? Pernah. Pas awal masuk dia langsung selfie atau? Dia diselfie dan dijaga khusus oleh Polon. Sesuai dengan pernyataan Dr. Beibom, manusia bisa saja memanipulasi bukti, tapi mayat tidak pernah bisa bohong. Ya, jadi kita harus apa sih yang mau dicari di sini? Ya, uang. Saya udah bilang saya nggak dibayar. Ya, jadi semua pihak termasuk yang seperti kalian ini harus mencari kebenaran. Ya, jangan mau kalian ini diarah-arahkan orang. Makanya tadi waktu pertama kali wawancara ada mau tanya gini, saya bilang nggak usah tanya apa saja ke saya, bebas. Saya nggak mau diarah-arahkan, tanya apa saja. Dan saya juga tidak mau mengarahkan Anda tanya saya ini, enggak. Terserah you tanya apa saja boleh. Karena apa? Kebenaran yang kita cari. Keadilan kita cari. Jadi kalau ada seorang interviewer di satu podcast sudah berpihak dibayar oleh orang tertentu umpamanya sampai bisa menjadi wakil daripada orang lain, wah itu proses itu harus ditutup itu. Oh iya dong. Berarti kan you menjadi lawan saya dong. Kalau you pergi umpamanya meriset apa yang saya katakan, lantas you counter di depan orang, you harus ngomong ke saya dulu dong. Yang saya ngomong itu nggak benar dong. Itu dong sama saya. Klarifikasi dulu ke saya, baru you lempar di podcast. Buat saya itu nggak benar, ya kan? Tapi kalau langsung you bilang yang saya katakan itu bohong, you nggak kasih kesempatan kepada saya untuk mengcounter, itu kan nggak fair. Nggak fair gitu loh. Jadi kalau ada proses segitu, tutup aja. Nggak perlu gitu loh. Harus jujur. Ingat, jujur. Harus ingat, jujur. Ya? Harus jangan sampai ada pesanan-pesanan gitu loh.